오늘 말씀의 제목이 하나님 나라를 빼앗길 자와 받을 자입니다. Dan tema firman hari ini adalah orang yang menerima kerajaan Allah dan orang yang akan diambil kerajaan Allah. 하나님이 이 지금 예수님이 비유로 말씀하시면서 한 집 주인이 포도원을 만들어서 지난번 우리 비유 때에 Di sana ada satu perumpamaan 포도원 얘기가 계속 나와. 이 dan 포도원 itu ada di 얘기는 Matius 이스라엘 먼저 21 택함 받은 하나님의 ayat 백성들을 말하는 33 것입니다. sampai 46. 포도원을 만들어서 산 울타리로 두르고 Matius 또 21 ayat 거기에 33 집자는 sampai 틀도 만들고 46. 망대를 짓고 농부들에게 세를 주고 타국으로 갔다. Dan di 그 sana 말은 무슨 ada 말씀이냐면 perumpamaan 하나님이 이스라엘 tentang 백성들에게 하나님 자녀들에게 tuan tanah yang memiliki 완벽한 kebun anggur. 하나님의 나라를 주셨다 그 말이에요. 이 울타리를 쳐줬다. 망대를 짓고 거기서 먹고 살 수 있도록 다 이 모든 전도 운동을 할 수 있도록 모든 것을 다 주셨다. Jadi pada saat itu tuan tanah 하나님이 우리에게 주신 언약은 완전한 줄로 menitip 믿습니다. kebun anggurnya 복음은 dia 완전합니다. kepada 그리스도는 penggarap 완전합니다. supaya 그래서 mereka yang 이걸 dapat 주었는데 memetik hasil 이제 buahnya. 수확기가 되어서 새로 줬으니까 Jadi itu 새를 sama 가져와야 seperti 될까요? Tuhan yang memberi 새를 받으러 오니까 penginjilan kepada kita. 새를 Tuhan sudah 받으려고 종들을 보내니까 mempersiapkan 종들을 segalanya, 때리고 죽이고 termasuk 새를 berkat dan 안 주는 juga 거예요. penginjilan dan juga buah dari penginjilan 그래서 di 더 dunia 많은 ini. 종을 보냈다 그랬습니다. Jadi kita sebagai orang 그랬더니 yang 그들도 menjaga 때리고 titipan dari 죽이고 Tuhan. 새를 안 줘요. Dan pada saat 마지막에는 itu tuan 아들을 tanah 보냈다. tersebut menitip kepada penggarapnya 그 아들이 untuk 누구죠? 예수님입니다. mengumpulkan 그러면 그동안에 보냈던 hasil 종들은 누굴까요? buah 선지자들. dari anggurnya itu. 하나님이 Tetapi 보내신 malah 하나님의 penggarap 종들을 ini 보냈는데 tidak 죽이고 돌로 치고 mematuhi kata-kata dari 그리고 tuan 매를 tanah, 때리고 tetapi mereka malah 그래서 거절했습니다. mengambil 마지막에는 아들을 warisan 보냈는데 dari 아들까지도 anaknya yang 죽이면서 tuan 뭐라고 tanah ini 했냐? supaya mereka bisa merebut 아들이 semua 받을 kebun 상속을 이 아들을 kebun 죽이고 anggurnya 우리가 itu. 차지하자. Dan waktu itu tuan tanahnya sudah mengirimkan 물론 hamba-hamba 종교 supaya 지도자들이 mereka bisa bekerja bersama-sama 하는 짓이겠습니다마는 dan memetik buahnya bersama-sama. 결론을 얘기하면 Tetapi 뭐냐? 여기서 penggarap ini 우리가 mereka berebut 하나님이 우리에게 semua 요구하는 hasil 열매는 뭐냐? 천도의 kebun 열매입니다. anggur dan juga mereka 핏값으로 우리를 사서 memakai batu untuk melemparkan 죄와 ke 허물로 죽었던 우리에게 새 생명을 hamba-hamba yang dikirim sama tuan tanahnya untuk 우리를 통해서 membunuh, 생명운동하기로 dan tidak ada saksi yang 거저받은 이 melihat 복음을 mereka 은혜의 yang telah 복음을 또 mengambil 다른 warisannya 사람에게 itu. 전해서 Dan 죽은 영혼 살리는 열매 맺기를 원하셨는데 Dan mereka melemparkan anaknya tuan 거절했다. tanah supaya mereka yang 거절한 bisa 정도가 mengambil 아니고 warisannya dari 전도하지 마라. tuan tanah. 복음 전하라고 하지 마라. 회개하라고 하지 마라. 죽인 겁니다. Jadi itu kita sama seperti halnya dengan manusia yang di dunia ini. Seharusnya kita harus melakukan penginjilan dan menyampaikan Injil kepada orang-orang lain seperti Tuhan sudah perintahkan kepada kita. Tetapi kita tidak melakukannya. Pada saat kita tidak melakukan penginjilan, pada saat kita tidak melakukan apa yang Tuhan sudah perintahkan kepada kita, itu berarti kita tidak mematuhi dan juga itu seperti kita penggarap-penggarap yang telah mengambil warisan tuan rumahnya kita. Jadi kita tidak melakukan apa-apa yang sudah diperintahkan oleh Tuhan, tetapi kita tetap ingin mendapatkan berkat dari Tuhan. 그들이 말하되 그 악한 자들을 진멸하고 포도원은 제때의 시간표에 하나님의 시간표에 추수 때가 되었을 때 그때의 열매를 바칠 만한 다른 농부에게 새로 줄지 그렇다. Dan di sana Tuhan sudah menjanjikan bahwa dia sudah memarahi semua penggarap-penggarap itu dan dia akan mempersiapkan orang-orang lain sebagai penggantinya untuk mendapatkan hasil petikan dari kebun anggur itu. 누가 잘못했냐 그러면 된다 안 된다 또 율법으로 돌아가는 거예요. 그러니까 지난주 2부 예배 때 했죠. 그래서 하나님은 안디옥 교회를 다시 세웁니다. 핍박을 통해서. Jadi Tuhan pasti mempersiapkan hamba-hamba Tuhan yang dapat melaksanakan apa yang Tuhan perintahkan kepada orang itu. 이 복음이 Jadi jika kita tidak melakukan misi visi yang Tuhan berikan kepada kita, pasti ada orang pengganti yang dapat melakukan hal kita lagi. Tetapi kita seperti penggarap yang sudah dimarahi oleh Tuhan Yesus. Seperti Tuhan. Jadi kita
Jadi pada saat kita memiliki kesempatan untuk melakukan penginjilan, yaitu misi-visi Tuhan, tetapi pada saat kita tidak melakukannya, kita akan seperti penggaram yang sudah dilempar dan penggaram yang sudah diusir dari kebun anggurnya itu, dan kita tidak mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan berkat yang lebih besar. 선교사 갈 사람들이 없습니다. 선교사 보낼 힘도 없습니다. Dan kita melihat begitu 이 사람들이 또 먹고 살만하니까 banyak 또 열매를 버린 겁니다. negara-negara yang dulunya sangat diberkati oleh Tuhan karena memiliki hati untuk menginjil, tetapi sekarang sudah tidak lagi fokus ke menginjil seperti Amerika, Eropa, yang dulunya mereka sangat semangat untuk mengirimkan misionaris. Tetapi mereka sekarang pada saat sudah kaya dan sudah makmur dan sudah kenyang, mereka sudah tidak fokus lagi ke penginjilan, tetapi mereka hanya fokus secara hal-hal yang manusiawi. Pada saat itu kita melihat Eropa dan Amerika itu sekarang lagi turun. Secara ekonomis, politik, dan juga sosial, mereka sekarang tidak diberkati oleh Tuhan karena mereka tidak fokus kepada penginjilan. 그러다가 또 이 사람들이 먹고 살만하니까 또 전도 안 해요. 이상하지요. 먹고 살만 하면 전도를 안 한다니까. Jadi itu sangat 먹고 사는데 빠져가지고 sangat konyol karena pada saat orang-orang yang miskin dan bersusah hati, mereka malah fokus ke Injil dan juga firman Tuhan. Tetapi pada saat mereka sudah kenyang dan sudah makmur, mereka tidak peduli lagi tentang Tuhan. 그 사람들도 미국에 도착하자마자 집은 못 지어도 교회를 지어놓고 눈물로 단을 쌓고 기도하면서 전도하면서 전 세계에 선교사를 내보내기 시작합니다. Dan pada saat mereka negara itu fokus kepada Injil, mereka itu sangat diberkati. Tetapi pada saat mereka lepas dengan Injil itu, tidak fokus kepada Injil itu, pasti mereka akan tidak diberkati. Dan berkatnya itu akan pindah ke negara lain. Seperti negara Korea, di sana mereka sudah mengirimkan 22.000 misionaris ke seluruh dunia, dan sekarang kita bisa melihat negara Korea yang tidak memiliki sumber daya alam dan juga tidak sumber daya manusia, dan kita harus ekspor impor karena tidak ada hasil dari tanah kita sendiri, tetapi negara Korea masih tetap diberkati karena mereka tetap fokus kepada firman Tuhan. Jadi kita bisa melihat berkat Tuhan itu seperti sains secara rohani. Kita dapat menyaksikan berkat Tuhan itu pasti terjadi jika kita fokus kepada firman Tuhan. 제가 가서 인도네시아의 목사님들에게 그 얘기를 했습니다. 한국도 이제는 전도 안 한다. Jadi pendeta O sudah berbicara kepada pendeta-pendeta di Jakarta. Sekarang gereja Korea pun mereka tidak fokus kepada Injil. Mereka hanya fokus kepada jumlah jemaat dan fokus kepada gedung gereja. Maka dari itu kita melihat gereja-gereja Korea sekarang lagi turun. Dan pendeta O melihat populasi di Indonesia itu 250 juta orang. Dan mereka sekarang memiliki gereja-gereja yang lagi membesar. Dan kita melihat berkat Tuhan yang dulunya di Korea, sekarang pindah lagi ke Indonesia. Dan sekarang saatnya untuk membuka pintu penginjilan di Indonesia supaya dapat diberkati negara Indonesia itu. Jadi satu-satunya cara kita diberkati oleh Tuhan itu, kita harus membantu ada buah dari penginjilan yang kita lakukan di Indonesia ini. Jadi pada saat kita mau melakukan penginjilan itu, kita memulai dari memikirkan. Jadi kita tidak perlu menganggap penginjilan itu susah dilakukan, dan penginjilan itu hanya dilakukan oleh pendeta-pendeta, bukan. Tetapi kita memulai dari kita selalu memikirkan penginjilan di Indonesia dan kita mendoakannya. Kalau kita sudah siap untuk melakukan penginjilan, pasti Tuhan yang mempersiapkan segalanya. 절대 하지 마세요. 우리 교회는 주님 오시는 그날까지 교인이 1000명이 되든 10,000명이 되든 열매 맺는 교회 새생명교회. Jadi gereja kita harus menjadi jemaat-jemaat yang bisa berbuah. Kita tidak peduli jemaat gereja kita sedikit atau berkurang. Yang penting jemaat yang masih ada di dalam gereja kita harus dapat berbuah, yaitu menginjil. Mengapa kita masih hidup dan masih bernafas? Itu karena kita masih memiliki misi visi dari Tuhan, yaitu menginjil. 새 생명에 관심 없는 사람은
Jadi gereja kami yang bernama New Life, kehidupan baru, kita harus ingat dengan identitas kita sebagai orang yang mendapatkan kehidupan baru dari Tuhan. Jadi, mengapa kita mendapatkan kehidupan baru? Yaitu supaya kita melakukan apa yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita yang baru ini. Tidak fokus ke hal-hal yang manusiawi lagi seperti dulu. Jadi kita melihat di sini temanya orang yang menerima kerajaan Allah dan juga orang yang akan diambil kerajaan Allahnya. Jadi kita melihat orang yang dulunya memiliki kerajaan Allah, tetapi kalau dia tidak berbuah dan tidak melakukan apa yang Tuhan telah perintahkan kepada dia, pasti kerajaannya dia yang dulunya dia miliki pasti diambil oleh Tuhannya lagi. Karena dia tidak berbuah lagi. Jadi Tuhan tidak akan menitipkan kerajaan Allah kepada orang yang tidak berbuah. 집주인의 아들을 포도원 내 밖에 내 죽이고 그 유산을 나누고자 돈 때문에 계산 때문에 나의 욕망 때문에 나의 욕심 때문에 야망 때문에 mau mengambil semua warisannya dari anaknya tuan tanah untuk memenuhi kebutuhan jasmaninya dia supaya dia jadi kaya, supaya dia mendapatkan hasil yang banyak. Jadi kita pun sama, kita sebagai manusia kita melakukan pekerjaan kita dan kita melakukan kita membantu gereja hanya untuk diberkati. Kita perhitungan untuk mendapatkan berkat Tuhan dan juga kita ingin memenuhi kebutuhan jasmani kita sehingga kita tidak fokus kepada firman Tuhan, tetapi kita terlalu fokus kepada hal-hal yang kita inginkan secara manusia. Dan itu sama seperti penggarap yang telah mengambil warisan dari tuan tanah. 이상한 생각하면 이상한 사람, 나쁜 생각하면 나쁜 사람, 은큼한 생각하면 은큼한 사람, 좋은 생각하는 사람, 좋은 사람, 훌륭한 생각하면 뭐요? Jadi pada saat kita mau menjadi sebagai hamba Tuhan yang baik di hadapan Tuhan, kita tinggal memikirkan Tuhan dan juga kita tinggal memikirkan penginjilan. Jadi itu tidak susah karena pada saat orang memikirkan sesuatu, dia akan menjadi sesuatu yang dia pikirkan. Seperti orang yang memikirkan hal-hal jahat, dia akan menjadi orang jahat. Orang yang memikirkan hal-hal yang baik, dia akan menjadi orang yang baik. Seperti itu kita harus memikirkan Tuhan dan juga penginjilan. Kalau gitu kita dapat melakukan penginjilan yang kita dulunya hanya memikirkan saja. Karena Tuhan yang akan melakukannya melalui kita yang selalu memikirkan penginjilan. Dan pendeta mendengarkan firman yang satu ayat di Matius yang berkata bahwa pergilah dan jadikanlah semua bangsa muridku. Dan di sana pendeta merasa di sini yang pergi itu bukan orang Korea yang memiliki Injil dan bukan orang Korea yang menginjil kepada orang-orang di Indonesia, tetapi orang-orang Indonesia yang sudah memiliki Injil di Indonesia. Merekalah yang harus pergi sebagai orang-orang yang satu bangsa dengan yang lain. Orang-orang Indonesia yang sudah memiliki Injil, yang sudah memiliki firman Tuhan, merekalah yang harus pergi untuk melakukan penginjilan di Indonesia. Karena pintu penginjilan di Indonesia sudah terbuka, maka dari itu harus orang-orang Indonesia yang memiliki hati untuk melakukan penginjilan, merekalah yang harus pergi. Dan pendeta merasa Tuhan sudah memberikan firman itu kepada dia, maka dari itu dia harus kasih tahu tentang menyampaikan hal ini kepada hamba-hamba Tuhan di Indonesia supaya mereka lebih fokus ke penginjilan, tidak fokus lagi ke gedungnya mereka, gedung gerejanya mereka atau jumlah jemaatnya mereka. Karena di Indonesia begitu banyak gereja yang tidak fokus kepada firman Tuhan, tetapi mereka hanya fokus ke gedung gereja yang baik dan jemaat yang banyak dan sistem-sistem dan juga program-program yang hanya di dalam gereja. Jadi mereka tidak mau bertumbuh, mereka tidak mau berbuah. 대학 휴학하고 선교 캠프 하는데 아프리카 같이 다니고 이번에 캄보디아 갔다 오고 지금 또 이번에 왔다 가고 그러니까
Dan pendeta O memiliki pendeta O punya anak cewek. Sebenarnya dua anak, satunya cowok, satunya cewek. Dan satu cewek ini dia baru semester 4 di kuliah di Korea, dan dia sudah cuti setahun supaya 6 bulan dia bisa cari uang, dan 6 bulannya lagi dia memakai uang itu untuk melakukan penginjilan di luar negeri. Dan dia telah pergi ke Vietnam untuk melakukan penginjilan. Sekalian dia menjadi guru yang ngajar biola dan piano di Vietnam. Jadi anaknya pendeta ini dia telah menjadi kesaksian bagi pendeta-pendeta di Indonesia, karena pendeta-pendeta pun susah untuk melakukan penginjilan di luar negeri. Tetapi anaknya pendeta O yang hanya berumur 22 tahun, dia dapat melakukannya dengan dengan hasil uangnya dia sendiri. Jadi dia tidak dibantu oleh gereja, tetapi dia dengan penghasilan uangnya dia sendiri, dia dapat melakukan penginjilan di luar negeri. Jadi kita bisa melihat semua jemaat-jemaat sebenarnya berpotensi untuk melakukan penginjilan di luar negeri, tetapi mereka hanya tidak melakukannya. Bukan hanya pendeta-pendeta dan pengurus gereja yang melakukan penginjilan ke luar negeri. 나 가서 처음 알았다니까. 이게 목사님들이 우리 둘이 오랫동안 메시지를 통역한 줄 알아요. 그래서 어제 만났다니까. 에이. 이틀 전에 만났다니까. 에이. 3일 전에 만났다니까. Dan pada saat pendeta Oh memberi firman Tuhan dan Yura saya sebagai penerjemah, kita merasa sangat cocok untuk memberi firman Tuhan. Tapi padahal kita baru ketemu 7 harian saja. Jadi semua pendeta tidak percaya bahwa saya penerjemah dengan pendeta O baru ketemu, karena saking cocok mereka memberi firman Tuhan. Jadi kita bisa melihat begitu persiapan Tuhan begitu sempurna. Jadi Tuhan sudah mempersiapkan Yura sebagai penerjemah dan mempersiapkan pendeta O yang memiliki banyak pengalaman penginjilan di luar negeri, supaya mereka dapat bertemu dan melakukan penginjilan, yaitu misi visi dari Tuhan. 자매가 오니까 이제 저한테 카톡을 보냈는데 뭐라고 그랬냐? 페이스북에다가 뭐라고 보냈냐? 목사님 어디 계시다 이제 오셨냐고. 어디 숨어 있다가 이제 나타났냐고. 같이 인도네시아를 복음할 수 있도록. Jadi kita pendeta O dan juga penerjemah sebagai penerjemah, yaitu saya, kita memiliki tujuan yang sama, yaitu penginjilan di Indonesia. Dan kita saling menjadi jawaban doa, dan kita saling menjadi berkat baginya. 여러분 말씀이 선포되는 건요. Jadi kita bisa melihat pada saat firman Tuhan digenapi, itu bukan karena melalui kita, tetapi Tuhan sudah mempersiapkannya. Jadi kita tinggal menyaksikan penggenapan firman Tuhan yang terjadi di lokasi-lokasi kita. Dan Tuhan sudah mempersiapkan segalanya dan baru memberi firman kepada kita supaya kita dapat menyadari penggenapan firman Tuhan. Jadi mulai sekarang kita harus memikirkan penginjilan, karena itu semuanya mulai dari pikiran kita. Kalau kita mulai memikirkan penginjilan, kita dapat melihat pekerjaan Tuhan melalui kita untuk menyaksikan penginjilan. Jadi kita tidak perlu mengumpulkan uang untuk membantu penginjilan, atau kita tidak perlu membantu gereja untuk melakukan penginjilan. Itu nanti. Yang awalnya kita harus mulai dengan memikirkan penginjilan dan mendoakan tentang itu. Kalau kita tidak fokus kepada penginjilan, kita tidak fokus kepada firman Tuhan, pasti kerajaan Allah yang kita miliki akan direbut oleh seseorang. Seperti di sini ada orang yang kebun anggurnya diambil sama penggarap-penggarap itu. Jadi kita harus terus-menerus menjaga kerajaan Allah yang kita miliki sebagai anak Tuhan. Jadi kita tinggal menikmati saja.
Dan pada saat kita menikmati kerajaan itu, berkat-berkat itu akan datang sendiri seperti gratisan. Dan seperti bonus. Dan pendeta awalnya dia tidak tahu ada penerjemah di sini, dan dia tetapi mendapatkan firman Tuhan untuk harus mengunjungi ke Indonesia untuk bertemu dengan pendeta-pendeta. Dan dia agak bingung karena dia ingin menyampaikan firman Tuhan yang mendalam, tetapi bingung siapa yang dapat menerjemahkannya. Dan dia terus berdoa kepada Tuhan untuk mempersiapkan penerjemah, tetapi pendeta nggak dapat kabar dari orang-orang di Jakarta ini sudah mempersiapkan penerjemah atau tidak. Tetapi pendeta terus mendapatkan firman Tuhan untuk harus pergi, jangan ragu-ragu. Dan dia akhirnya datang ke Jakarta ini dan baru ketemu Yura sebagai penerjemah. Dan pendeta melihat memang Tuhan sudah mempersiapkannya segalanya. Dia hanya mengikuti pintu yang dibukakan oleh Tuhan. Tetapi Tuhan sudah mempersiapkan segalanya. Jadi kekhawatirannya dia itu sebenarnya tidak perlu. Itu hanya hal-hal yang dilakukan oleh manusia. Dan pendeta juga melihat bukan hanya orang tertentu saja yang dipakai oleh Tuhan, tetapi orang-orang yang memikirkan penginjilan dan orang-orang yang mendoakan tentang penginjilan, pasti mereka akan dipakai oleh Tuhan. Seperti Denny juga. Dan melalui Denny kita melihat banyak pintu-pintu penginjilan telah terbuka, dan melalui itu pendeta dapat bertemu dengan hamba Tuhan di sini dan juga dapat melakukan penginjilan. Jadi kita tidak perlu memulai sesuatu hal yang sangat besar. Kita memulai dari memikirkan penginjilan. Dan jadwal Tuhan itu sudah tiba di Indonesia. Memang awalnya di Amerika, Eropa, Korea, dan tempat-tempat yang lain, tetapi sekarang mereka memiliki banyak perselisihan di antara gereja, seperti banyak sinode dan banyak aliran gereja yang terpisah-pisah. Tetapi sekarang jadwal Tuhan ada di Indonesia. Memang Indonesia itu banyak orang sehingga banyak sinode, banyak gereja, tetapi pada saat mereka memiliki hati yang sama untuk menginjil, untuk melakukan penginjilan di seluruh Indonesia, pasti Tuhan akan memakainya untuk melakukan penginjilan ke seluruh dunia melalui Indonesia. 예루살렘, 유대, 사마리아 땅 끝도 동시에 가야 하고. 나는 여러분 간증했어요. 우리 새생명교회는 지하실에 교회를 개척해 놓고. Jadi kita sebagai jemaat bukan hanya memikirkan penginjilan di luar negeri, tetapi juga kita harus fokus ke dalam gereja kita masing-masing dan juga fokus ke penginjilan di luar negeri. Itu kelihatan sangat berat, tetapi kita dapat melakukannya dua-dua seperti kita mendapatkan firman Tuhan dari gereja kita sendiri dan mendoakan penginjilan di luar negeri dengan firman yang kita dapatkan dari firman hari Minggu. 삼성을 왜 축복하시느냐? 선교 때문에. LG를 이 사람들 삼성 LG 모르는 사람 없어요. Dan kita melihat produk-produk Korea seperti Samsung, LG, dan lain-lain itu sangat terkenal di luar negeri. Kenapa Tuhan begitu memberkati produk-produk Korea? Karena pada saat itu Korea memiliki Injil yang benar dan mereka mengirim 22.000 misionaris ke luar negeri. Dan pada saat mereka mengirim misionaris itu, pendapatan per kapita di Korea $22.000. Dan pada saat Korea mengirim 10.000 misionaris yang pada zaman yang dulu, pada saat itu pendapatan per kapitanya Korea itu $10.000. Jadi jumlah misionaris yang mereka kirim sama jumlah pendapatan per kapita di Korea itu sama. Jadi kita melihat berkat Tuhan itu sains secara rohani. Kita melihat berkat Tuhan itu benar-benar nyata kepada diri kita sendiri dan juga negara. 너희와 항상 함께 있으리라.
전도 안 하는데 뭐 때문에 함께 합니까? 싸우라고? 원망하고 미워하고 저주하고. Dan Tuhan sudah berjanji Dia akan menyertai kita senantiasa. Tetapi pada saat kita tidak melakukan penginjilan, apakah Tuhan senang untuk menyertai kita senantiasa? Pada saat kita membenci orang, mendapatkan perselisihan dengan orang lain, dan tidak melakukan penginjilan, dan juga tidak fokus kepada firman Tuhan, apakah kita merasa, apakah Tuhan benar-benar merasa senang selalu menyertai kita? Kita menyia-nyiakan kekuatan dan identitas yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Kita harus memaksimalkan kekuatan dan juga identitas kita sebagai anak Tuhan, yaitu kita melakukan penginjilan ke seluruh dunia. 나무 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다. 자, 오늘 그 밑에 보니까 43절에 우리 오늘 요절 말씀입니다. 같이 읽어봅시다. 시작. Dan Matius 21 ayat 43. 하나님의 나라를 너희는 빼앗기고 그 나라에 열매 맺는 백성이 받으리라. 이번 주 내내 묵상하세요. 빼앗기는 자도 있습니다. 빼앗긴다는 말은 먼저 받은 자라는 말이요. 받았는데 가졌는데 열매 못 맺으니까 Jadi kita sudah memiliki kerajaan Allah, tetapi itu pada saat kita tidak berbuah dan tidak mendapatkan buahnya, pasti kerajaan Allah kita diambil sama orang lain. Dan semua berkat-berkat yang seharusnya punya kita akan diambil. Pada saat kita hanya memikirkan kita makan apa, kita pakai baju apa, kita melakukan hal apa secara duniawi, pada saat itulah berkat-berkat kita diambil. Dan pendeta dia ada satu keinginan yang dia ingin capai pada saat dia mati. Dia tidak mau mati di Korea. Dia mau mati pada saat dia melakukan penginjilan di luar negeri. Dan dia selalu mendoakan hal itu. Jadi sampai segitunya dia ingin dipakai oleh Tuhan untuk melakukan penginjilan di luar negeri dan juga ke seluruh dunia. Supaya paling tidak anak-anak pendeta akan mengunjungi ke kuburannya dia di luar negeri. Kalau begitu mau tidak mau mereka pasti melihat orang-orang yang ada di luar negeri itu dan juga penginjil-injil yang di luar negeri, dan mau tidak mau mereka akan melakukan penginjilan di luar negeri juga. 혹시 아멘이라도 하면 역사 일어날까 봐. 아멘? Dia bisa pergi ke Afrika, Vietnam, Filipina dan lain-lain, dan bisa aja dia mati di sana dan akan dikubur di sana. 이제 교회에다 뼈를 묻어라. 그러면 하나님 오늘부터 새로운 응답이 Dan pada saat kita memikirkan hati yang ingin dipakai oleh Tuhan sampai segitunya, Tuhan sendiri akan memberkati kita. Jadi kita sudah memiliki kerajaan Allah, kita sudah memiliki kekuatan sebagai identitas kita sebagai anak Tuhan. Jangan sampai diambil, direbut oleh orang lain. Seperti perumpamaan Tuhan Yesus, banyak orang yang memiliki hasil yang sudah dikasih oleh Tuhan, tetapi ada orang yang menyimpan dan tidak memakainya, ada orang yang membuang, dan ada orang juga yang menyia-nyiakan hasil yang dia miliki. Tuhan ingin kita memakai hasil itu semaksimal mungkin. Apakah kita memiliki Injil yang kurang atau identitas kita yang kurang jelas atau kita kurang memiliki kekuasaan sebagai anak Tuhan? Tidak, kita selalu memiliki yang cukup untuk melakukan penginjilan ke seluruh dunia. Buat apa kita hidup jika kita tidak memaksimalkan apa yang kita miliki?
Jadi jangan sampai punya kita direbut oleh orang lain. Seluruh kehidupan kita itu akan direbut dan diambil oleh orang lain jika kita tidak fokus kepada firman Tuhan. Karena sumber berkat itu ada di dalam firman Tuhan. 우리는 은혜의 복음을 받았습니다. 그래서 예배할 수 있습니다. 우리가 말씀으로 신앙의 기준을 가질 수 있습니다. Karena kita memiliki Injil, yaitu Yesus adalah Kristus, maka dari itu sumber berkat ada di dalam itu. Dan pada saat kita hanya fokus kepada Yesus adalah Kristus, kita akan diberkati dari segala pihak dan dari segala bagian. Seperti pendeta dia hanya bisa berbahasa Korea, tetapi hanya dia fokus kepada firman Tuhan dan Injil dan yang mengatakan Yesus adalah Kristus. Dia dikirim ke 30 negara untuk melakukan penginjil ke seluruh dunia. Padahal dia hanya bisa berbahasa Korea satu doang. Jadi tidak peduli dengan kekuatan kita dan kemampuan kita seapa, karena Tuhan akan memakai kita supaya kita dapat dipakai oleh Tuhan semaksimal mungkin. 계속 누리시기를 주님의 이름으로 Jadi 축원합니다. 은혜의 복음을 전하는 자입니다. 생각만 해도 됩니다. 전도 생각, 선교 생각, 마음만 먹고 kita hanya memulai dari memikirkan penginjilan dan mendoakan hal itu. 말씀은 모든 걸 준비해 놓고 Dan kita selalu mendapatkan kepercayaan bahwa firman Tuhan sudah mempersiapkan segalanya. Jadi kita tinggal dipakai oleh Tuhan. 오늘 우리 데니가 저 다락방 자료 싹 인도네시아 거 갖고 오기로 했어요. 그래서 성도들 싹 dan hari ini Dennis sudah janji bahwa dia bakal membawa materi-materi untuk melakukan darakbang itu seperti ibadah secara tim. Dan mulai minggu ini kita akan melakukan ibadah darakbang ini setiap minggu supaya kita selalu memikirkan penginjilan dengan materi ini. 가졌던 하나님 나라를 빼앗겨. Jadi kita harus memiliki kerajaan yang kita harus menjaga kerajaan yang kita miliki. Jangan sampai direbut sampai orang lain. Jadi pendeta memberkati saudara sekalian supaya saudara dapat dipakai oleh Tuhan dalam melakukan penginjilan ke seluruh dunia. Dan pada saat pendeta mau datang ke Jakarta lagi akhir Maret, dia selalu berdoa supaya melalui Tuhan dapat memaksimalkan penginjilannya melalui dia. Jadi bisa aja pendeta tidak pulang-pulang karena dia melakukan penginjilan di sini terus-terusan. Jadi ini bukan cerita Indonesia, ini bukan cerita pendeta tetapi ini ceritanya Tuhan, bagaimana Tuhan bekerja melalui pendeta Dan bukan hanya pendeta yang dipakai oleh Tuhan, tetapi semua anak Tuhan yang memiliki Injil, dia dapat dipakai seperti pendeta Kita tinggal berdoa, dan kita tinggal mempraktekannya sesuai dengan firman Tuhan yang kita miliki. Kalau begitu, Tuhan akan membuka pintu penginjilan yang sudah disiapkan oleh Tuhan. Dan kita tinggal menikmati berkat kita dan tinggal menjaga kerajaan sorga yang kita miliki supaya tidak direbut oleh orang lain. Jangan sampai tertipu oleh setan, karena kita harus fokus memikirkan Injil, penginjilan, dan firman Tuhan. Supaya kita dapat lebih mengetahui betapa dalamnya, tingginya, lebarnya kasih Tuhan dan firman Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama.